warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Perkenalkan, nama saya Yeni Elvina, NPM 171303111, mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas pengganti UAS mata kuliah teori akuntansi. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah teori akuntansi, yakni kewajiban. Silahkan disimak. Baiklah, yang pertama adalah tentang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang yang secara pasti timbul sebagai suatu akibat dari keharusan sekarang dari suatu kesatuan usaha atau entitas untuk mentransfer aset atau menyediakan atau mengalihkan jasa kepada entitas atau kesatuan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu dapat timbul baik di masa sekarang ataupun yang akan datang sebagai akibat dari adanya suatu transaksi ataupun kewajiban, sehingga menimbulkan keharusan. Kalau kewajibannya di masa yang akan datang berarti keharusan sekarang, sehingga di masa yang akan datang memerlukan pemenuhan atau pelunasan. Kewajiban sama juga dengan yang namanya hutang. Nah, selanjutnya adalah kriteria atau karakteristik kewajiban. Suatu objek tidak dapat dikatakan sebagai kewajiban jika tidak memenuhi karakteristik sebagai kewajiban. Oleh karena itu, kita harus memahami dulu apa saja yang menjadi karakteristik kewajiban. Kewajiban sendiri memiliki dua macam karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik utama dan yang kedua adalah karakteristik pendukung. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu karakteristik utama. Karakteristik utama kewajiban adalah karakteristik yang wajib ada dalam suatu objek untuk dapat diakui sebagai kewajiban. Nah, jadi kalau dalam suatu objek sudah terpenuhi ketiga karakteristik ini, maka objek tersebut terpenuhi atau dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengorbanan ekonomi masa datang. Jadi, suatu objek dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban bila dia sudah memenuhi karakteristik yang pertama, yaitu pengorbanan ekonomi masa datang. Suatu objek ini harus mampu mengemban tugas ataupun tanggung jawab yang menyebabkan suatu entitas atau kesatuan usaha harus atau memiliki keharusan untuk melakukan pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah keharusan sekarang. Karakteristik yang kedua ini juga harus terpenuhi untuk suatu objek agar dapat dikatakan sebagai kewajiban. Nah, maksudnya dari keharusan sekarang itu artinya adalah sudah ada tanggal utang atau tanggal kewajiban yang tercatat dalam laporan neraca. Walaupun wujud dari pengorbanan ekonominya belum dapat terlihat sekarang, karena memang baru dapat terlihat di masa yang akan datang, yaitu ketika pengorbanan tersebut sudah dilakukan. Tetapi keharusannya sudah ada sejak sekarang atau sudah ada sejak adanya perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak, antara debitur dengan kreditur. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, jadi suatu objek tidak akan dapat dikatakan sebagai kewajiban jika bukan merupakan hasil dari kejadian ataupun transaksi yang terjadi di masa lalu. Oke, itu adalah pembahasan mengenai karakteristik utama. Nah, sekarang kita berlanjut kepada karakteristik jenis kedua, yaitu karakteristik pendukung. Nah, karakteristik pendukung ini sebenarnya tidak wajib dimiliki oleh suatu objek agar dapat dikatakan sebagai kewajiban, tetapi boleh ada dalam suatu kewajiban. Artinya tidak wajib, karena yang wajib banget itu adalah karakteristik yang utama tadi. Oke, kita lanjut ya dengan membahas karakteristik pendukung ini. Karakteristik kewajiban pendukung yang pertama adalah keharusan membayar kas. Keharusan membayar kas pada jumlah tertentu di dalam suatu waktu tertentu itu menunjukkan dengan jelas bahwa memang kewajiban itu ada. Pada umumnya memang debitur maupun kreditur itu melakukan hutang piutang itu dengan menggunakan kas, tetapi tidak harus atau tidak selalu melakukan kontrak hutang piutang itu dengan melibatkan kas. Tentunya itu tergantung daripada kerjasama atau kesepakatan di awalnya, mereka mau melakukannya dengan kas ataupun tidak.
Karena memang ukuran yang paling objektif untuk mengukur atau menghitung ya suatu jumlah dari kewajiban itu adalah kas, yang memang nilainya di mana-mana sama. Berbeda dengan ketika kesepakatannya itu menggunakan barang ataupun modal lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah identitas terbayar jelas. Maksud dari kata karakteristik identitas terbayar jelas ini adalah identitas krediturnya jelas. Jadi si debitur atau pihak yang berhutang itu memiliki keterangan yang pasti kepada siapakah dia harus melunasi hutangnya. Tapi menurut beberapa informasi yang saya baca bahwa dalam hal ini yang terpenting adalah ketika sudah terjadi pelunasan. Maka ketika sudah terjadi pelunasan akan secara jelas dapat teridentifikasi siapa krediturnya. Tetapi memang untuk mengetahui kreditur sejak awal itu penting supaya kita bisa mengetahui dengan pasti kepada siapa kita harus melakukan pengalihan ataupun transfer aset untuk melunasi hutang kita. Selanjutnya adalah berkekuatan hukum. Nah, karakteristik pendukung yang ketiga atau yang berkekuatan hukum ini tidak wajib ada dalam sebuah kewajiban, tapi biasanya memang ada pada beberapa kewajiban. Tujuannya adalah untuk memperkuat atau menjamin ketercapaian pelunasan kewajiban. Nah, biasanya memang kewajiban itu timbul dari adanya paksa yuridis. Paksa yuridis yang sangat memungkinkan bagi suatu entitas untuk melakukan pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang. Tetapi ini tidak harus. Jadi tidak harus ada hitam di atas putihnya dalam hutang. Tetapi memang alangkah baiknya jika ada catatan yang membahas soal itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai karakteristik utama dan pendukung dari kewajiban. Jadi, untuk mengakui atau untuk dapat mendefinisikan suatu objek menjadi kewajiban, harus memenuhi 3 karakteristik utama kewajiban dan juga dapat didukung oleh 3 karakteristik pendukung lainnya. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan pengakuan kewajiban. Sebagaimana halnya aset, kewajiban juga memiliki atau ada halnya pengakuan dalam suatu kewajiban. Pengakuan kewajiban sendiri memiliki beberapa kriteria. Nah, kriterianya ini lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi. Nah, sehingga elemen statement keuangan itu hanya dapat dipenuhi atau hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran ekonomi itu terpenuhi. Nah, kaidah pengakuan itu merupakan prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum. Kewajiban sendiri dapat diakui yang pertama saat penandatanganan kontrak, dan yang kedua itu saat bersamaan dengan pengakuan biaya. Kemudian yang ketiga bersamaan dengan pengakuan aset, dan yang terakhir itu adalah pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Setelah tadi kita membahas mengenai pengakuan kewajiban, sekarang kita berlanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran kewajiban. Nah, pengukur yang paling objektif untuk atau dalam mengukur suatu kewajiban itu adalah dengan menggunakan kesepakatan dalam kontrak. Nah, jadi kewajiban dapat diukur secara objektif dengan menggunakan kesepakatan dalam kontrak, bukan jumlah uang yang harus dibayarkan di masa yang akan datang. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai pengakuan dan pengukuran kewajiban, sekarang kita lanjut kepada penilaian kewajiban. Penilaian kewajiban sendiri itu mengacu pada penentuan keharusan nilai sekarang dari setiap saat mulai dari terjadinya kewajiban sampai pada dilunasinya kewajiban. Nah, nilai ini sendiri akan semakin besar ketika mendekati atau semakin mendekati dari tanggal jatuh temponya. Jadi nilai kewajiban itu akan semakin mendekati nilai nominal aslinya seiring dengan waktu yang semakin mendekati jatuh temponya. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pelunasan kewajiban. Kalau tadi di awal kita sudah membahas mengenai pengakuan, pengukuran, dan juga penilaian kewajiban, maka sekarang kita akan bahas mengenai pelunasan kewajiban. Pelunasan kewajiban sendiri adalah suatu usaha ataupun tindakan yang secara sengaja dilakukan baik oleh entitas maupun kesatuan usaha lain dalam memenuhi atau melunasi kewajibannya pada saat yang tepat dan dalam kondisi yang normal.
Cara atau langkah, cara lebih tepatnya ya, cara yang dapat kita lakukan dalam melunasi kewajiban itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah transfer aset finansial atau memindahkan aset finansial kita kepada kreditur. Ya, ini adalah langkah atau cara yang paling umum atau yang paling biasa dilakukan oleh debitur dalam melunasi kewajibannya kepada kreditur. Karena dia tinggal memindahkan saja harta yang dia miliki atau aset finansial yang dia miliki kepada kreditur sebagai upaya memenuhi atau melunasi kewajibannya. Nah, cara yang kedua adalah pelunasan sebelum jatuh tempo. Pelunasan kewajiban sendiri dapat dilakukan sebelum maupun pada saat jatuh tempo. Tetapi biasanya para entitas atau para debitur itu melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan tujuan untuk menghindari pembebanan bunga yang lebih besar. Karena memang dalam beberapa kewajiban itu ketika dalam kontrak disepakati adanya bunga, maka semakin lama pembayaran atau pelunasan kewajiban akan semakin meningkat pula pembebanan bunganya. Sehingga pelunasan sebelum jatuh tempo ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk melunasi kewajiban dengan menghindarkan pembebanan bunga yang lebih besar lagi. Kemudian, cara yang ketiga yang dapat dilakukan untuk melunasi kewajiban adalah utang terkonversi. Utang terkonversi ini adalah salah satu instrumen finansial yang memang bisa dilakukan untuk melunasi kewajiban. Ada beberapa entitas atau kesatuan usaha yang memang dia memiliki hak instrumen untuk dapat mengkonversi utangnya ke dalam atau menjadi ekuitas sewaktu-waktu selama haknya itu masih berlaku. Biasanya utang konversi ini contohnya bisa berlaku kepada obligasi konversi. Nah, ini biasanya memang dilakukan untuk menarik minat investor. Nah, kemudian cara yang terakhir yang dapat dilakukan dalam pelunasan kewajiban adalah pembebasan substantif. Kewajiban dapat dikatakan sudah terlunasi apabila dilunasi langsung atau dibayar langsung oleh debitur kepada kreditur. Dan juga yang kedua adalah jika dilakukan pembebasan secara hukum baik oleh kreditur maupun pengadilan. Nah, bila sudah begini, maka debitur tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang atas kewajibannya karena secara substantif sudah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada kreditur karena sudah dibebaskan secara hukum baik oleh kreditur maupun pengadilan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi kewajiban dalam mata kuliah teori akuntansi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.